Selamat pagi Pak Yosafati Hulu, nama saya Nicholas Andika dari kelas LE 11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang jawaban saya yang telah saya kerjakan untuk ujian akhir semester saya. Pertama, kita mulai dari soal A. Nomor 1, di sini ada pertanyaan, apabila kita sudah menyiapkan rencana untuk big data, tetapi ada crash di bulan Maret, yaitu corona pandemik, maka mana yang harus diselamatkan dulu? Project big data kita harus dilanjutkan atau kita harus menundanya. Kalau menurut saya harus ditunda karena kita harus membenarkan bisnis kita terlebih dahulu. Apabila kita masih tergoncang oleh COVID, maka dari itu kita harus menyelamatkan bisnis kita dulu karena jangan sampai pendapatan kita itu minus. Kalau kita mau membuat sesuatu terobosan baru atau inovasi baru atau produk baru, kita harus punya modal. Kalau pendapatan kita masih minus, kita tidak akan bisa memulainya. Nomor 2, penjelasan tentang database distribusi kerugian dan keuntungan. Yang pertama, keuntungannya itu sudah pasti Pemprov dapat memantau perkembangan nilai-nilai murid dari murid-murid secara langsung. Pemprov juga dapat melihat perkembangan jumlah murid. Mereka dapat juga melihat kinerja akan meningkat tentunya. Kinerja dari database tersebut akan meningkat. Lalu kerugiannya sudah pasti tidak mudah untuk melakukannya karena database distribusi tentunya pasti lebih kompleks dan lebih mahal. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Pendapat saya tentang pengembangan aplikasi dengan melalui tahapan prototyping ini sesuai atau tidak. Menurut saya sudah sesuai karena dia tentunya toko kue ini tentunya sudah mempunyai basis pembelinya sendiri. Maka dari situ apabila pembelinya itu merasa tidak nyaman menggunakan prototipe-nya, bisa jadi tidak efektif. Maka dari itu menurut saya dari prototipe ini tentunya sudah sesuai karena bisa mendapatkan feedback terlebih dahulu untuk pengembangan selanjutnya agar bisa menjadi lebih efisien dan lebih user friendly. Nomor soal B, pertama saya disuruh bikin logical database. Inilah logical database yang telah saya buat. Ada tabel tenant, sewa, unit, invoice, staff, kwitansi, dan payment. Berikut data dictionary-nya. Lalu nomor 2, saya membuat normalisasi. Pertama saya menjabarkan dulu bentuk tidak normalnya, lalu saya membuat first normalnya, yaitu 1NF-nya. Saya melihat jangan sampai ada data yang double seperti ini nih. Satu data mempunyai tiga keterangan. Maka dari itu saya pisahkan semua total menjadi ada 3 data. Lalu 2NF, saya memisahkan kedua tabel menjadi tabel invoice dan tabel tenant. 3NF, saya melihat apakah ada transitive dependency seperti di tabel invoice detail. Keterangan nilai dan nilai ini tidak tergantung pada nomor invoice, tetapi mereka tergantung kepada unit yang disewakan. Maka harus membuat tabel baru yaitu invoice detail. Lalu nomor 3 berikut adalah physical database yang telah saya buat. Saya menggunakan SSMS. Nomor 4, denormalisasi yang saya gunakan di sini adalah saya menambahkan nama penyewa dan alamat tenant pada tabel invoice. Apabila jika terjadi update data pada tabel tenant, tabel invoice-nya, data penyewanya tidak akan berubah. Sebab invoice itu adalah suatu record yang secara pada hari itu tidak bisa diubah-ubah. Berikut adalah UI dari entry data informasi dari setiap tenan, unit yang disewakan, dan tagihan. Pertama, saya di sini ada daftar tenan. Lalu jika ingin menambahkannya, pencet add, lalu keluar form tambah tenan, lalu klik tambah, lalu ini adalah invoice-nya yang menunjukkan
lengkap dari ID staff sampai dengan totalnya. Berikut adalah penjelasan saya, Pak. Mudah-mudahan sudah cukup terjelaskan dan sudah cukup lengkap. Terima kasih, Pak.